Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Intan Permatasari, NIM 211F104883. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS tunarungu. Dan saya akan melanjutkan dengan temanya. Saya akan melanjutkan dari tema UTS kemarin. UTS kemarin saya menjelaskan tentang penjelasan pengertian dari tunarungu, kemudian klasifikasi dan jenis-jenisnya dari tunarungu itu sendiri. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang problematika anak tunarungu dan cara mengatasinya. Anak tunarungu menunjukkan kesulitan mendengar dari kategori ringan sampai berat. Digolongkan ke dalam kurang dengar dan tuli. Tunarungu adalah orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengarannya, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu dengar, di mana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan informasi bahasa melalui pendengaran. Tulisan ini dalam bentuk kualitatif tentang anak tunarungu dan solusi yang dimungkinkan untuk mengatasi kebutuhan khusus, di antaranya melalui media pembelajaran dengan menunjukkan foto-foto, video, kartu huruf, kartu kalimat, anatomi telinga, miniatur benda, finger alfabet, model telinga, torso setengah badan, puzzle buah-buahan, puzzle binatang, puzzle konstruksi, silinder, model geometri, menara segitiga, menara gelang, menara segi empat, atlas, globe, peta dinding, miniatur rumah adat. Anak tunarungu memerlukan media belajar berupa alat peraga untuk memperkaya perbendaharaan bahasa. Alat-alat peraga itu antara lain miniatur binatang-binatang, miniatur manusia, gambar-gambar yang relevan, buku perpustakaan yang bergambar, dan alat-alat permainan anak. Anak tunarungu memiliki hambatan dalam pendengaran. Akibatnya, individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara, sehingga mereka biasa disebut tunawicara. Cara berkomunikasi seseorang yang menyandang tunarungu dengan individu lain yaitu menggunakan bahasa isyarat. Untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional, sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negara. Intelijensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal, yaitu tinggi, rata-rata, dan rendah. Pada umumnya, anak tunarungu memiliki intelijensi normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Namun untuk pelajaran yang tidak diverbalkan, anak tunarungu memiliki perkembangan yang sama cepatnya dengan anak normal. Prestasi anak tunarungu tidak dapat memaksimalkan intelijensi yang dimiliki. Aspek intelijensi yang bersumber pada verbal seringkali rendah, namun aspek intelijensi yang bersumber pada penglihatan dan motorik akan berkembang dengan cepat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Anastasia selaku wali kelas 1 di SLBN Kaliwungu Kudus, beliau memberitahukan bahwa di kelas yang beliau ajar,
Ada dua jenis anak dalam satu kelas, yaitu tunarungu dan tunagrahita. Menurut penuturan beliau, dalam menghadapi pembelajaran di kelas itu, Bu Anastasia memiliki strategi berbeda dalam menangani setiap anak dalam satu kelas, dan itu disesuaikan dengan tuna yang dimilikinya. Jenis penelitian dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu sisi tujuan, kegunaan, sumber data, pendekatan, dan teknik analisis yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan kembali sedikit tentang pengertian tunarungu dan faktor-faktor penyebabnya. Untuk pengertian dari tunarungu yaitu seseorang yang mengalami ketulian berat sampai total, yang tidak dapat menangkap tutur kata tanpa membaca bibir lawan bicaranya. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar, baik itu sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan kerusakan fungsi pendengaran, baik sebagian atau seluruhnya, sehingga membawa dampak kompleks terhadap kehidupannya. Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna dan bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Tetapi dipercayai bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak bisa mendengar sama sekali. Walaupun sangat sedikit, masih ada sisa-sisa pendengaran yang masih bisa dioptimalkan pada anak tunarungu tersebut. Berkenaan dengan tunarungu, terutama tentang pengertian tunarungu, terdapat beberapa pengertian sesuai dengan pandangan masing-masing. Menurut Andreas Dwijosumarto, mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Terutama tentang pengertian tunarungu, dapat ketunarunguan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tuli atau kurang dengar. Murni Winarsi mengemukakan bahwa tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Orang tuli adalah yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu dengar, di mana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Tin Soeharmini mengemukakan tunarungu dapat diartikan sebagai keadaan dari individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran, sehingga menyebabkan tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara atau rangsang lain melalui pendengaran. Beberapa pengertian dan definisi tunarungu di atas merupakan definisi yang termasuk kompleks, sehingga dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan dalam pendengarannya, baik secara keseluruhan maupun masih memiliki sisa pendengaran. Meskipun anak tunarungu sudah diberikan alat bantu dengar, tetap saja anak tunarungu masih memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Selanjutnya adalah faktor penyebab anak tunarungu. Kehilangan pendengaran bisa disebabkan oleh faktor genetik, infeksi pada ibu seperti cacar air selama kehamilan, komplikasi ketika melahirkan, atau penyakit awal masa kanak-kanak seperti gondok atau cacar air. Banyak anak sekarang ini dilindungi dari kehilangan pendengaran dengan vaksinasi seperti untuk mencegah infeksi. Tanda-tanda masalah pendengaran adalah mengarahkan salah satu telinga ke pembicara,
menggunakan salah satu telinga dalam percakapan atau tidak memahami percakapan ketika wajah pembicara tidak dapat dilihat. Indikasi lain adalah tidak mengikuti arahan. Seringkali meminta orang untuk mengulang apa yang mereka katakan, salah mengucapkan kata atau nama baru, atau tidak mau berpartisipasi dalam diskusi kelas. Sebab-sebab kelainan pendengaran atau tunarungu juga dapat terjadi sebelum anak dilahirkan atau sesudah anak dilahirkan. Menurut Sarjono mengemukakan bahwa faktor penyebab ketunarunguan dapat dibagi dalam A. Faktor-faktor sebelum anak dilahirkan, prenatal. Pertama, faktor keturunan cacar air. Kedua, campak atau rubella. 3. Terjadi toksomania. Yang keempat, penggunaan pil kina atau obat-obatan dalam jumlah besar. Yang kelima, kekurangan oksigen. Yang keenam, kelainan organ pendengaran sejak lahir. Kemudian B, faktor-faktor saat anak dilahirkan. C, faktor resus atau ibu dan anak yang sejenis. Anak lahir prematur, anak lahir menggunakan forceps atau alat bantu tang, proses kelahiran yang terlalu lama. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor sesudah anak dilahirkan, postnatal. Yang pertama, infeksi. Kedua, meningitis atau peradangan selaput otak. 3, tunarungu perseptif yang bersifat keturunan. Yang keempat, otitis media yang kronis. Yang kelima, terjadi infeksi pada alat-alat pernafasan. Kemudian, karakteristik tunarungu. Tunarungu adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau telinga seorang anak. Kondisi ini menyebabkan mereka memiliki karakteristik yang khas, berbeda dari anak normal pada umumnya. Berbeda karakteristik anak tunarungu diantaranya adalah beberapa karakteristik. Yang pertama, dari segi fisik. Cara berjalannya kaku dan agak membungkuk akibat terjadinya permasalahan pada organ keseimbangan di telinga. Itulah sebabnya anak-anak tunarungu mengalami kekurangan keseimbangan dalam aktivitas fisiknya. Kemudian pernafasannya pendek dan tidak teratur. Anak-anak tunarungu tidak pernah mendengarkan suara-suara dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bersuara atau mengucapkan kata-kata dengan intonasi yang baik. Sehingga mereka juga tidak terbiasa mengatur pernafasannya dengan baik, khususnya dalam berbicara. Selanjutnya, cara melihatnya agak beringas. Penglihatan merupakan salah satu indera yang paling dominan bagi anak-anak penyandang tunarungu, karena sebagian besar pengalamannya diperoleh melalui penglihatan. Oleh karena itu, anak-anak tunarungu juga dikenal sebagai anak visual, sehingga cara melihatnya selalu menunjukkan keingintahuan yang besar dan terlihat beringas. Karakteristik yang kedua dari segi bahasa, yaitu kosakata yang dimiliki tidak banyak, sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan atau idiomatik, tata bahasanya kurang teratur. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu intelektual. Kemampuan intelektualnya normal. Pada dasarnya anak-anak tunarungu tidak mengalami permasalahan dalam segi intelektual. Namun akibatnya keterbatasan dalam komunikasi dan berbahasa
perkembangan intelektualnya menjadi lamban. Perkembangan akademiknya lamban akibat keterbatasan bahasa. Sering terjadi keterlambatan dalam perkembangan intelektualnya akibat adanya hambatan dalam berkomunikasi. Dalam segi akademik, anak tunarungu juga mengalami keterlambatan. Kemudian selanjutnya adalah sosial emosional. Sering merasa curiga dan berprasangka. Sikap seperti ini terjadi akibat adanya kelainan fungsi pendengarannya. Mereka tidak dapat memahami apa yang dibicarakan orang lain, sehingga anak-anak tunarungu menjadi mudah merasa curiga. Sering bersikap agresif. Anak-anak tunarungu bersikap agresif karena mereka merasa tidak bisa mengartikan apa yang dikatakan orang lain. Anak tunarungu juga mengalami kelainan dalam fungsi pendengarannya, sehingga menimbulkan hambatan dalam berkomunikasi dengan orang yang bisa mendengar. Hal ini tentu saja menghambat pengembangan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, anak tunarungu memiliki hak sebagai berikut. Hak mendapatkan perlindungan sesuai dengan isi pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Anak tunarungu sebagai warga negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan yang sama, baik dalam hukum maupun dalam pemerintahan. Jadi, walaupun mereka itu mempunyai kelainan dalam indera pendengarannya, tetapi mereka berhak mendapat kedudukan yang sama seperti halnya anak yang lain dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Anak tunarungu berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti halnya anak-anak normal. Adapun kewajiban anak tunarungu sesuai dengan kemampuan yang ada padanya adalah sebagai berikut. 1. Kewajiban anak tunarungu akan dirinya sendiri yang meliputi mencintai dirinya, menerima keadaan dirinya, menyadari akan nasibnya, memelihara kesehatan dan kebersihan dirinya, berusaha mengembangkan kemampuannya. Kewajiban yang kedua yaitu kewajiban bersekolah atau belajar. Taat dan patuh pada peraturan sekolah. Mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan sekolah. Menghormati kepala sekolah, guru, dan mereka yang dianggap lebih tua daripadanya dan sepatutnya untuk dihormati. Berbuat baik terhadap teman-teman sekelas dan teman-teman satu sekolah. Menjaga citra sekolah. Selanjutnya, kewajiban dalam lingkungan keluarga. Patuh dan taat pada orang tua. Berlaku baik pada saudara. Mengikuti jejak anggota keluarga, ikut ambil bagian dalam tugas sebagai anggota keluarga. Kewajiban yang keempat yaitu kewajiban dalam lingkungan masyarakat. Menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Menghormati anggota masyarakat. Turut ambil bagian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Menaati peraturan masyarakat yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, menurut Pamanarian Somat dan Tati Hernawati mendeskripsikan karakteristik ketunarunguan dilihat dari segi intelijensi bahasa dan bicara, emosi dan sosial.
Karakteristik dari segi intelijensi. Intelijensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal, yaitu tinggi, rata-rata, dan rendah. Pada umumnya, anak tunarungu memiliki intelijensi normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Karakteristik dari segi bahasa dan bicara. Kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara berbeda dengan anak normal pada umumnya karena kemampuan mereka sangat erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Karena anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, maka anak tunarungu mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Bahasa merupakan alat dan sarana utama seseorang dalam berkomunikasi. Alat komunikasi terdiri dan membaca, menulis, dan berbicara, sehingga anak tunarungu akan tertinggal dalam 3 aspek ini. Anak tunarungu memerlukan penanganan khusus dan lingkungan berbahasa intensif yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya. Jawabannya. Kemampuan Ya. Kemampuan berbicara anak tunarungu juga dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh anak tunarungu. Kemampuan berbicara pada anak tunarungu akan berkembang dengan sendirinya, namun memerlukan upaya terus-menerus serta latihan dan bimbingan secara profesional. Dengan cara yang demikian, banyak dari mereka yang belum bisa berbicara seperti anak normal, baik dari segi suara, irama, dan tekanan suara terdengar monoton, berbeda dengan anak normal. Karakteristik dari segi emosi dan sosial. Ketunarunguan dapat menyebabkan keterasingan dengan lingkungan. Keterasingan tersebut akan menimbulkan beberapa efek negatif, seperti egosentrisme yang melebihi anak normal, mempunyai perasaan takut pada lingkungan yang lebih luas, ketergantungan terhadap orang lain, perhatian mereka lebih sukar dialihkan, umumnya memiliki sifat yang polos dan tanpa banyak masalah, dan lebih mudah marah dan cepat tersinggung. Egosentrisme yang melebihi anak normal. Sifat ini disebabkan oleh anak tunarungu memiliki dunia yang kecil akibat interaksi dengan lingkungan sekitar yang sempit. Karena mengalami gangguan dalam pendengaran, anak tunarungu hanya melihat dunia sekitar dengan penglihatan. Penglihatan hanya melihat apa yang di depannya saja, sedangkan pendengaran dapat mendengar sekeliling lingkungan. Karena anak tunarungu mempelajari sekitarnya dengan menggunakan penglihatannya, maka akan timbul sifat ingin tahu yang besar, seolah-olah mereka haus untuk melihat, dan hal itu semakin membesarkan egosentrismenya. Yang kedua yaitu mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas. Perasaan takut yang menghinggapi anak tunarungu seringkali disebabkan oleh kurangnya penguasaan terhadap lingkungan
yang berhubungan dengan kemampuan berbahasanya yang rendah. Keadaan menjadi tidak jelas karena anak tunarungu tidak mampu menyatukan dan menguasai situasi yang baik. Kemudian ketergantungan terhadap orang lain. Sikap ketergantungan terhadap orang lain atau terhadap apa yang sudah dikenalnya dengan baik merupakan gambaran bahwa mereka sudah putus asa dan selalu mencari bantuan serta bersandar pada orang lain. Perhatian mereka lebih sukar dialihkan. Sempitnya kemampuan berbahasa pada anak tunarungu menyebabkan sempitnya alam pikirannya. Alam pikirannya selamanya terpaku pada hal-hal yang konkret. Jika sudah berkonsentrasi kepada suatu hal, maka anak tunarungu akan sulit dialihkan perhatiannya ke hal-hal lain yang belum dimengerti atau belum dialaminya. Anak tunarungu lebih miskin akan fantasi. Yang kelima yaitu umumnya memiliki sifat yang polos, sederhana, dan tanpa banyak masalah. Anak tunarungu tidak bisa mengekspresikan perasaannya dengan baik. Anak tunarungu akan jujur dan apa adanya dalam mengungkapkan perasaannya. Perasaan anak tunarungu biasanya dalam keadaan ekstrim tanpa banyak nuansa dan cepat tersinggung karena banyak merasakan kekecewaan akibat tidak bisa dengan mudah mengekspresikan perasaannya. Anak tunarungu akan mengungkapkannya dengan kemarahan. Semakin luas bahasa yang mereka miliki, semakin mudah mereka mengerti perkataan orang lain. Namun semakin sempit bahasa yang mereka miliki, akan semakin sulit untuk mengerti perkataan orang lain, sehingga anak tunarungu mengungkapkannya dengan kejengkelan dan kemarahan. Pembelajaran untuk anak tunarungu menurut informasi yang diberikan dari Bu Anastasia tadi, anak tunarungu memiliki keterbatasan dalam pendengarannya sehingga anak tersebut dalam berkomunikasi harus menggunakan bahasa isyarat. Di sini anak tunarungu mendapatkan bina wicara agar anak dapat berkomunikasi dengan baik. Mengenai anak tunarungu itu sendiri, dalam kelas 1 ini dibedakan ada 2, yaitu tunarungu ringan dan tunarungu berat. Biasanya gurunya menggunakan bahasa isyarat serta saat berkomunikasi dengan anak tunarungu, di mana bahasa isyarat ini beliau masih menggunakan bahasa isyarat lokal. Belum menggunakan bahasa isyarat yang internasional yang biasa digunakan di negara-negara luar. Anak tunarungu bisa berkonsentrasi dan cepat memahami kejadian yang sudah dialaminya dan bersifat konkret, bukan hanya hal yang diverbalkan. Anak tunarungu membutuhkan metode yang tepat untuk meningkatkan kemampuan berbahasanya, yaitu metode yang dapat menampilkan kekonkretan sesuai dengan apa yang sudah dialaminya. Metode pembelajaran untuk anak tunarungu haruslah yang kaya akan bahasa konkret dan tidak membiarkan anak untuk berfantasi mengenai hal yang belum dia ketahui. Kemudian kebutuhan anak tunarungu. Anak tunarungu seperti halnya anak normal pada umumnya mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama, yaitu sebagai berikut: kebutuhan akan keteraturan yang bersifat biologis seperti kebutuhan makan, minum, tidur, bermain, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keluarga. Kebutuhan akan keberhasilan dalam suatu kegiatan baik secara individual maupun secara kolektif.
Kebutuhan akan aktivitas, yaitu kebutuhan ikut terlihat dalam kegiatan keluarga maupun dalam lingkungan. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesehatan, kemudian kebutuhan untuk berekspresi. Nah, menurut Menurut Debdiknas, ada beberapa hal yang terlebih dahulu harus dipahami secara seksama oleh guru yang bertalian dengan kegiatan pembelajaran, yaitu anak tunarungu sebagai siswa dengan segala karakteristiknya yang terus